Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Dr. Yanti Yulianti di kuliah Fisika Reaktor. Jadi kuliah online kita akan membahas interaksi radiasi dengan materi. Jadi di dalam reaktor nuklir, semua bagian dalam reaktor nuklir, inti reaktor, lalu ada shielding, lalu generator dan sebagainya, itu sangat bergantung bagaimana radiasi berinteraksi dengan materi. Ya, jadi dalam bab ini kita akan membahas interaksi neutron, sinar gamma, dan berbagai macam partikel yang bermuatan, ya, yang energinya tidak lebih dari 20 mega elektron volt. Ya, jadi kita akan membahas lebih dalam tentang hal ini. Pembahasan kita yang pertama adalah interaksi materi dengan neutron. Ya, jadi sebagaimana kita tahu bahwa neutron itu adalah nukleon yang bersifat netral, ya, jadi tidak memiliki muatan. Sehingga pada saat neutron berinteraksi dengan materi, ya, artinya neutron akan berinteraksi dengan atom atau memiliki inti. Karena neutron itu tidak memiliki muatan, sehingga neutron tidak terpengaruh oleh elektron atau yang bermuatan negatif atau yang bermuatan positif. Sehingga neutron akan langsung berinteraksi dengan inti, ya, dengan inti atom. Nah, jadi neutron tidak, di sini disebutkan neutron tidak berinteraksi dengan atom. Nah, jadi bagaimana interaksi neutron dengan inti? Ya, ada beberapa interaksi. Yang pertama adalah elastic scattering atau tumbukan elastik. Elastik, ya. Jadi tumbukan elastik itu adalah neutron yang menumbuk inti. Ya, jadi biasanya memang selalu berada intinya berada pada keadaan ground, ya, keadaan dasar. Jadi Anda bisa lihat bagaimana inti keadaan dasar di bab sebelumnya. Ya, jadi pada saat neutron berinteraksi dengan inti dan terjadi elastic scattering, jadi neutron akan menumbuk dan energinya tidak berubah. Ya, jadi energi neutron atau energi inti tersebut tidak berubah, hanya menumbuk, ya, menumbuk saja. Sehingga kita sebut sebagai interaksi dilambangkan dengan NN. Jadi N sebelumnya dengan N sesudahnya itu jumlahnya sama, energinya sama, momentumnya sama, ya. Nah, lalu yang kedua adalah tumbukan inelastik, yaitu mirip dengan tumbukan elastik, tetapi neutron berinteraksi dengan inti, ya. Jadi neutron energinya berkurang, ya, dan inti energinya bertambah karena inti menyerap energi daripada neutron, ya. Jadi setelah neutron menumbuk inti, ya, jadi inti akan berada pada keadaan tereksitasi. Ya, jadi lambangnya adalah N aksen. Jadi energi sesudah itu berubah, energi neutron, ya, berkurang, energi inti bertambah. Jadi setelah inti mendapatkan energi dari neutron, inti akan melepaskan sinar gamma dan kembali ke keadaan semula, ya. Jadi kita sebut sebagai inelastic scattering. Interaksi neutron dengan inti yang selanjutnya adalah radiative capture, ya, atau penangkapan. Jadi kita sebut sebagai penangkapan. Selanjutnya ada beberapa reaksi yang mungkin terjadi pada saat neutron ditangkap oleh inti. Ya, jadi yang pertama adalah capture gamma ray. Jadi simbolnya N gamma. Jadi menangkap neutron, melepaskan sinar gamma. Jadi pada saat neutron ditangkap oleh inti, tidak terjadi apa-apa, hanya inti akan memiliki energi yang lebih tinggi dan untuk menurunkan energi inti akan melepaskan sinar gamma. Jadi selanjutnya ini hanya disebut sebagai reaksi absorpsi, ya. Jadi yang kedua adalah partikel bermuatan, reaksi partikel bermuatan. Jadi pada saat neutron ditangkap oleh inti akan melepaskan gamma atau proton. Alfa atau proton. Jadi alfa itu muatannya juga positif, proton juga muatannya positif. Ya, reaksinya bisa eksoterm atau endoterm. Yang selanjutnya adalah produksi neutron. Jadi
neutron ditangkap oleh inti akan melepaskan 2 neutron atau bahkan lebih, bisa 3 neutron. Ya, jadi reaksi ini kita simbolkan N2N atau N3N. Ya. Yang selanjutnya adalah reaksi fisi. Reaksi fisi sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya, reaksi fisi yaitu interaksi neutron dengan inti, misalkan dengan inti fissile uranium-235, plutonium-239, ya. Lalu neutron ditangkap oleh inti uranium tersebut, lalu inti uranium akan membelah menjadi produksi fisi, lalu melepaskan energi dan menghasilkan 2,4 rata-rata neutron. Baik, pembahasan selanjutnya yang ini juga cukup penting dalam reaktor nuklir adalah cross section. Ya, atau dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan dengan penampang lintang. Ya, jadi nanti kita lihat kenapa namanya penampang lintang. Ya, jadi sebelumnya kita jelaskan bagaimana cross section itu didapatkan. Jadi angka cross section biasanya didapatkan melalui eksperimen. Ya, jadi biasanya eksperimen negara-negara tertentu atau lab-lab tertentu melakukan eksperimen untuk mendapatkan nilai penampang lintang. Jadi nanti penampang lintang itu bergantung pada nuklidanya, bergantung pada energinya, biasanya bergantung juga pada temperatur. Tapi biasanya udah standar ya. Jadi biasanya bergantung pada energi dan nuklidanya. Lalu penampang lintang ini kita lihat di sini, jika ada sebuah penampang ya dengan luasnya A, ya jadi luasnya adalah A, lalu tebalnya adalah X, ya lalu ada seberkas neutron ya yang menumbuk luas tersebut atau penampang tersebut ya dengan kecepatan V, lalu ada sejumlah N neutron per centimeter kubik ya. Lalu ada besaran I adalah intensitas. Jadi intensitas didefinisikan sebagai N kali V ya, atau banyaknya neutron per centimeter kubik dikalikan dengan kecepatannya ya, namanya intensitas. Lalu ya intensitas tersebut ya akan menumbuk penampang lintang ya. Jadi neutron-neutron tersebut itu akan menumbuk penampang tersebut yang sangat tipis ya, sehingga tidak ada interaksi neutron dengan inti di dalam luas tersebut ya. Jadi lalu neutron tersebut akan meninggalkan penampang tersebut dan meninggalkan jejak. Jadi banyaknya jejak yang ditinggalkan oleh neutron itu sebagai banyaknya tumbukan ya antara atau interaksi neutron dengan inti. Ya, jadi banyaknya tumbukan per detik ya kita sebut sebagai ini sigma I N kali A kali X. Ya, jadi N besar adalah banyaknya neutron yang mengenai target ya. Lalu sigma ini kita definisikan sebagai cross section atau penampang lintang. Sehingga sigma adalah sebagai besaran banyaknya tumbukan per detik ya yang berinteraksi dengan inti per unit intensitas dari seberkas neutron. Ya, itu sebagai definisi dari microscopic cross section ya. Konsep dari penampang lintang atau cross section ya, sigma ini kita sebut sebagai sebenarnya nanti microscopic cross section. Jadi ada dua cross section, microscopic cross section dan macroscopic cross section. Jadi kita sebut sebagai cross section dulu ya. Jadi di sini I kali A adalah sebagai total dari luas ya, jadi banyaknya neutron yang mengenai target. Jadi kita sebagai luas ya. Jadi I kali A adalah banyaknya neutron yang mengenai total tadi luas penampang tadi ya. Sedangkan sigma kali I adalah interaksi neutron dengan inti. Jadi sehingga perbandingan antara sigma I per A kali I atau I-nya kita hilangkan sebagai sigma per A. Ya, jadi sigma ini adalah banyaknya luas yang kita simbolkan sebagai interaksi neutron dengan inti, sedangkan ini adalah total luas.
Ya, jadi kita sebut sebagai probabilitas ya, probabilitas neutron berinteraksi dengan inti. Jadi satuan dari sigma adalah luas ya. Jadi kita sebut sebagai luas penampang yang secara efektif ya interaksi dengan inti ya, neutron interaksi dengan inti. Nah, jadi satuan dari microscopic cross section itu adalah band. Ya, satu band adalah 10 pangkat minus 24 cm persegi. Ya, jadi nanti kita akan lihat ya bahwa ini 10 pangkat minus 24 ini kecil sekali, tapi ini sangat penting ya. Jadi besaran yang sangat penting. Ya. Lalu walaupun kecil ya, di sini akan menentukan apakah sebuah neutron itu bereaksinya seperti apa. Tadi kita sudah membahas ada berapa reaksi ya, ada elastic scattering, ada inelastic scattering, ada capture ya, penangkapan neutron melepaskan gamma, melepaskan apa atau proton, atau ya fisi. Jadi nanti microscopic cross section itu kita jumlahkan atau kita sebut sebagai microscopic cross section total adalah jumlah dari semua probabilitas kemungkinan reaksi apa yang terjadi antara neutron dengan inti ya. Jadi ada microscopic cross section total, ada jumlah dari microscopic cross section scattering, elastic scattering, inelastic ya, capture, fisi ya, dan sebagainya. Besaran selanjutnya yang cukup penting dalam reaktor nuklir adalah di sini banyaknya tumbukan per centimeter kubik per second, atau kita sebut sebagai densitas tumbukan atau F. Jadi F kita simbolkan dengan F, kita definisikan I kali N kali sigma T. Jadi I ini adalah intensitas tumbukan, intensitas dari neutron, lalu N adalah atomic density ya, lalu sigma ini adalah microscopic cross section. Nah, jadi lalu kita akan definisikan bahwa besaran lain yang dalam reaktor nuklir sangat penting adalah besaran yang menggantikan N kali sigma kecil ya. Kita sebut sebagai macroscopic cross section ya. N kali sigma adalah macroscopic cross section atau sigma besar. Jadi ingat, kalau microscopic cross section sigma kecil, kalau macroscopic cross section sebagai sigma besar. Jadi macroscopic cross section adalah perkalian antara atomic density dengan microscopic cross section. Jadi ini berhubungan dengan namanya. Jadi kalau macroscopic cross section total adalah N kali sigma total. Kalau macroscopic cross section absorpsi adalah N kali sigma microscopic cross section absorpsi ya, dan sebagainya ya. Nah, sehingga F ini atau banyaknya tumbukan per centimeter kubik per second kita sebut sebagai I kali sigma T ya. Lambda ya. Jadi lambda ini saya kira ini sudah seharusnya kalau Anda sudah mengambil fisika statistik sudah dijelaskan ya, adalah sebagai mean free path atau jalan bebas rata-rata. Ya, jalan bebas rata-rata atau lambda itu adalah rata-rata nilai dari nilai X ya, atau jarak ya, bagaimana neutron itu bergerak ya, dan tanpa tumbukan ya. Jadi itu lambda didefinisikan sebagai integral dari X Px dx. Ini dalam kuantum juga ada, jadi rata-rata dari distance atau jarak dikalikan dengan probabilitas ya dari 0 sampai tak hingga. Nah, jadi di sini kita lihat di sini Px ini adalah sigma T dikali E pangkat minus sigma T dikali X ya. Jadi ini kita keluarkan sigma T karena tidak bergantung pada X, maka tinggal hanya X E pangkat minus sigma T kali X diintegralkan dari 0 sampai tak hingga. Jadi Anda integralkan di sini nanti akan menghasilkan lambda sebagai 1 per sigma T atau 1 per macroscopic cross section
Demikian kuliah kita untuk bagian pertama dari bab interaksi radiasi dan materi. Jadi silahkan Anda coba contoh-contoh soal di bab ini sampai Anda betul-betul mengerti dan bagaimana bisa menghitung besaran-besaran fisik yang harus Anda ketahui. Anda juga boleh mengerjakan soal-soal yang ada di belakang bab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.